Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, hari ini hari Jumat 28 Juli 2023 pukul 9:33 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah kejadian yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Sebuah cerita yang menurut saya luar biasa indah. Sebuah kejadian yang menunjukkan tentang betapa maha baiknya Allah dan maha kuasanya Dia dengan segala sesuatu yang dikehendakinya. Sangat benarlah bahwa Dia adalah Allah, satu-satunya Tuhan, pemilik kalam, yang apabila berkehendak Dia hanya berkata kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Dan apapun kejadian yang dikehendakinya tidak pernah gagal, tidak pernah tidak terjadi, kecuali kembali atas kehendak dan keinginannya. Pagi tadi saya sudah sangat ingin untuk berkebun kembali, dan rencana untuk berkebun, melanjutkan pekerjaan kebun yang sudah saya targetkan untuk saya selesaikan. Itu sudah saya rencanakan sedari semalam sebelum saya mengakhiri aktivitas dan tidur. Keinginan saya dan rencana saya semalam adalah bangun lebih awal. Maksudnya bangun lebih awal itu adalah bangun untuk keluar dan beraktivitas di luar ruangan, yaitu berkebun lebih awal daripada biasanya. Sebab kalau bangun untuk memulai hari baru, selama ini alhamdulillah selalu atau hampir selalu di waktu yang sama. Dan sering kalinya di waktu-waktu itu setelah saya terbangun, saya tidak mau untuk tidur lagi. Tidak maunya itu bukan karena sayanya yang tidak mau, tetapi karena seluruh anggota tubuh saya tidak mau untuk tidur lagi. Baik itu matanya, otaknya, dan lain-lainnya. Nah, tadi pagi itu terjadi sesuatu yang berbeda di luar rencana. Karena rencana saya untuk bangun dan segera ke kebun lebih awal tertahan oleh sesuatu yang Allah telah merencanakannya untuk menahan saya. Pagi-pagi setelah saya terbangun dan melakukan aktivitas rutin, kemudian saya duduk mempersiapkan diri untuk keluar rumah dan berkebun lagi. Ketika saya duduk itu muncul dalam pikiran saya, terlintas di dalam pikiran saya sebuah perenungan dan
pemikiran-pemikiran ilahiyah. Lalu Allah mengilhamkan kepada saya tentang hal-hal yang disukainya, memberitahu saya tentang sesuatu yang itu adalah tuntunannya, sehingga sampai pada sebuah titik ketika saya berbincang dan muncullah sebuah tuntunan berhubungan dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang Setia ini, dan berhubungan dengan konten yang harus saya sajikan di channel ini, dan itu merupakan konten tambahan dengan tema tentang ketuhanan. Dan di situ Allah menuntun saya agar mengumpulkan tema untuk konten tersebut dalam satu playlist, dan di playlist itu diberi judul Hikmah Ilahiyah. Isinya adalah tentang hikmah-hikmah apapun yang Allah kehendaki untuk saya menceritakannya, yang Allah tuntun saya untuk mengetengahkannya, terutamanya adalah berhubungan dengan masalah ilahiyah dan hikmah-hikmah insaniyah, hikmah-hikmah yang berhubungan dengan kemanusiaan, hakikat menjadi manusia, hikmah menjadi manusia, dan kesemuanya itu kemudian ditarik dan ditujukan untuk mengenal dan memahami tentang ilahiyah, tentang Allah dan ketuhanannya. Ketika saya sedang diberikan tuntunan terhadap hal-hal tersebut, saya kemudian teringat bahwa saya ingin berkebun. Lalu saya pamit. Saya bilang saya ingin berkebun, dan alangkah indahnya apabila pikiran-pikiran yang dimunculkan di dalam kepala saya itu saya bawa sambil berkebun, dan saya merenungkannya sambil beraktivitas kebun. Jadi ketika berkebun, pekerjaan selesai, apa yang diilhamkan kepada saya pun juga tetap berjalan, tetap mengalir. Saat pikiran tersebut muncul, saya teringat kalau ada pematang lahan yang sudah saya buat dan sudah saya rencanakan untuk ditanami berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan sesuai rencana saya. Lalu saya mencari bibit-bibit tanaman yang masih belum ada, belum dikeluarkan ke tempat bibit-bibit yang ingin saya tanam. Dan itu adalah bibit semangka. Kalau yang dulu yang sudah ditanam itu, yang sudah mulai bertumbuh, itu bijinya dari guru ngaji saya. Beliau memberi saya buahnya dan beliau berpesan bijinya dikumpulkan lalu ditanam. Itu pesan beliau. Lalu saya pun melakukan apa yang beliau pesankan. Daging buahnya saya makan, kulitnya tentu saya buang, dan biji buahnya saya kumpulkan lalu saya tanam, dan itu sudah bertumbuh. Nah, tentang buah semangka yang saya maksud tadi itu adalah
biji-biji buah semangka yang pernah diberikan oleh kakak nomor 3 saya, yang itu saya ingat saya simpan di suatu tempat, lalu saya segera mencarinya. Anehnya, biji dan tempat yang saya cari itu tidak ada, tetapi saya menemukan tempat lain yang isinya itu subhanallah. Inilah yang kemudian saya sebut sebagai Allah itu maha baik dan menunjukkan kekuasaannya, yaitu saya menemukan bibit yang lain, yaitu biji jeruk bali dan anggur merah. Biji-biji ini usianya sudah bertahun-tahun, mungkin 2 atau 3 tahun usianya, atau bisa jadi lebih dari itu, sangat bisa jadi lebih. Dan masya Allahnya, kok bisa biji buah anggur jumlahnya 4 dan biji jeruk bali juga jumlahnya 4. Tetapi biji jeruk bali kemudian ketika saya mengobrak-abrik tempat penyimpanan biji-biji itu untuk mencari biji semangka, saya temukan jumlahnya lebih banyak lagi. Namun untuk biji buah anggur itu hanya 4, tidak ada yang lainnya. Dan saya juga menemukan biji-biji semangka. Ini bijinya, biji semangka. Kembali ke jumlah biji-biji ini, biji anggur jumlahnya 4. Masya Allah, ini berhubungan dengan angka yang ingin saya sampaikan kepada sahabat tentang tema Budak Angon atau Satrio Piningit, yaitu angka ajaib, angka rahasia, angka sakti yang menunjukkan tentang sesuatu yang dibawa oleh beliau Budak Angon atau Satrio Piningit. Dan inilah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bahwasanya biji-biji ini usianya sudah sekian tahun dan kondisinya